saya sudah bertemu dengan Ridwan Kamil dalam sebuah kesempatan begitu. Dan di situ saya tanya, mengapa kok tidak jadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Karena Sufmi Dasko menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, yang memimpin koalisi untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan, akhirnya misteri terungkap. Di balik alasan Ridwan Kamil, kemarin akhirnya batal mengajukan gugatan ke MK guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasannya ini guys. Bismillah. Nah, ini menjelang genap 100 hari ini, Pak Prabowo ini apakah sudah lepas dari pengaruh Pak Jokowi? Ya, udah langsung aja, biar agak hangat. Ya. Saya kira kok sekarang naga-naganya, hawa-hawanya, tun-tun pesan-pesan yang disampaikan, itu ada kesan memang sengaja pelan-pelan mau lepas. Kalau menurut istilah di dalam lagu itu pelan-pelan saja. Gitu. Dan akhirnya memang pada saatnya itu memang harus lepas. Karena memang ya presiden mestinya ya dia hanya tunduk pada undang-undang dasar kan. Bukan tunduk pada kekuatan lain, bukan tunduk pada orang per orang. Bahkan orang per orang itu katakanlah misalnya kerabat kah, kongsi kah, atau teman, atau orang yang mungkin memenangkan dia di dalam sebuah kontestasi politik. Betul. Dan itu tidak boleh. Sumpahnya itu hanya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku seluruh-seluruhnya kan. Sepenuh-penuhnya dan seluruh-seluruhnya. Artinya tidak bengkok-bengkok. Lurus itu kan berarti taat pada satu komando. Nah, komandonya siapa ya? Komandonya undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Itu firm itu secara aturan. Tetapi kan praktek politik kan tidak selalu sama dengan yang terlihat. Lalu kan orang melihat di awal-awal itu, bahkan bukan hanya orang, analis termasuk Mas Jaka itu kan mengatakan kok sepertinya masih ada nuansa. Ketika kita membahas tentang kabinet waktu itu, kabinet merah putih kan ada persepsi seperti itu kan. Karena nama-nama yang masih kental dengan rezim sebelumnya dengan Pak Jokowi masih masuk dan mendominasi. Dikatakan mendominasi karena memang ya lingkarannya masih di situ gitu loh. Nah, tetapi saya melihat gejala-gejala akhir-akhir ini justru menunjukkan sebaliknya. Apa saja itu gejalanya? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu tadi. Saya mau tanya diri saya sendiri kan nggak enak gitu kan. Makanya saya tanya. Makanya ditanya itu kan. Fungsi host kan begitu. Iya, itu dia. Ini belum saya tanya ke sebelah nih. Belum, nanti lebih bahaya lagi. Lebih banyak lagi itu, makin ngeri. Satu, Pilkada Jakarta. Nah, satu Pilkada Jakarta. Jadi saya sudah bertemu dengan calon gubernur yang kalah, yang bernama Ridwan Kamil, dalam sebuah kesempatan begitu. Dan di situ saya tanya, mengapa kok tidak jadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Jawabnya adalah ya sebetulnya tim kami sudah siap, kami juga sudah siap, data-data juga sudah kami kumpulkan, semuanya kami siapkan. Tinggal menunggu aba-aba saja, gitu. Kami akan jalan. Tetapi the last minute ada perintah. Dari siapa perintah itu? Siapa itu yang memerintah? Nah, dia menyebut seorang nama yang sangat berpengaruh, yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, politikus Gerindra, ya, Ketua harian. yang apa namanya inisialnya adalah SD, gitu. Yang kepanjangannya adalah Sufmi Dasko, bukan inisial lagi. Yang jabatan di Gerindra, Ketua harian. Jadi yang di DPR wakil Ketua DPR. Ini sudah bukan bocor lagi. Oke, terus ini sudah sobek. Jadi di situ yang intinya adalah Sufmi Dasko menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, yang memimpin koalisi untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu ya sudah, muncullah pengakuan akan kemenangan dari Pramono Rano Karno sebagai gubernur terpilih waktu itu.
di Jakarta. Nah, padahal ya, seorang sumber yang sangat bisa dipercaya di lingkaran pemerintahan saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, dan dia terlibat aktif, itu mengatakan bahwa mantan presiden Pak Jokowi itu sebetulnya ingin fight. Ridwan Kamil bagaimanapun harus bertarung 2 putaran, kira-kira begitulah. Nah, salah satu untuk mewujudkan 2 putaran itu adalah mengajukan gugatan. Maka berkali-kali bertelepon, sampai kemudian Pak Jokowi sendiri ke Jakarta, menemui Pak Prabowo, menemui beberapa tim inti yang terkait dengan tim pemenangannya Ridwan Kamil. Nah, dari situ pesan itu disampaikan, lalu ditangkap, diskusi, tapi kok semakin ke sini belum ada gerakan. Nah, muncul kemudian telepon lagi ke Jakarta lagi, yang waktu itu kita bahas bahwa tidak betah di Solo katanya kan, gitu. Mulai sering ke Jakarta. Itu kangen juga cucu. Kangen cucu. Itu juga dalam rangka untuk mengemas bagaimana caranya nanti, kira-kira begitulah, bagaimana caranya nanti pilkada Jakarta ini bisa 2 putaran. 2 putaran. Nah, tapi di sisi yang lain akhirnya ada keraguan. Presiden tidak kunjung memberikan jawaban. Presiden Prabowo dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra, tidak kunjung memberikan jawaban soal ini mau lanjut ke Mahkamah Konstitusi atau selesai di sini saja. Ya, karena mungkin fakta-faktanya juga tidak terlalu kuat. Lalu ada sumber di lingkaran Presiden, di lingkaran Gerindra, itu menyatakan begini, muncul kan waktu itu ledakan kasus Suriah ya. Kasus Suriah ketika rezim Bashar al-Assad tiba-tiba digulingkan hanya dalam hitungan jam kan. Ada indikasi bahwa proses penggulingan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan CIA di Amerika Serikat. Nah, apa hubungannya dengan Ridwan Kamil? Karena apa hubungannya dengan Jakarta? Ada yang membisikkan katanya bahwa kalau sampai terjadi 2 putaran di DKI, maka ini potensial untuk disuriahkan. Kira-kira begitu loh. Itu hanya dijadikan trigger saja. Kan pasti itu ngamuk nanti kan, pendukung Pramono pasti akan marah karena faktanya semua sudah terbuka kok. Semua sudah, data sudah jelas kok bahwa mereka yang menang 50% plus 1. Bukan 51%, 50% plus 1. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka Presiden Prabowo kemudian memerintahkan untuk sudah cukup, kalah ya kalah. Kita harus gentle, kita harus kesatria menyatakan bahwa ya sudah, biar tidak berlarut-larut. Karena Jakarta bagaimanapun adalah barometer politik. Kira-kira begitulah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui SD tadi itu, lalu SDA. Kemudian SDA ya. Oh ya, lebih lengkap lah. Iya, bukan Surya Dharma Ali. Dulu ada mantan Menteri Agama. Ya makanya kan saya menghindari kata akronim apa singkatan yang sama itu, makanya saya pakainya SD saja. Nah, dari situ kemudian akhirnya ya sudah. Nah, di situ sempat terjadi. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, isu yang lagi hangat sekarang ini. Yang 30,16 km itu. Ya, apa itu? Pagar laut. Kuat sekali dugaan, pagar laut ini adalah sebuah proses yang sebetulnya dikait-kaitkan atau tidak jauh lah terkait dengan proyek strategis nasional, meskipun dibantah di sana-sini. PSN di PIK 2 lah. Ya. Nah, dibantah di sana-sini, tetapi ada beberapa hasil dari penelusuran, hasil dari berbagai macam wawancara ya dengan mereka-mereka yang ada di kalangan itu yang terdampak, nelayan-nelayan yang terdampak, itu menunjukkan memang ada arah ke situ. Nah, itulah mengapa kemudian para pihak ini sepertinya tutup mata, itu kan tidak tahu kok tiba-tiba ada pagar laut sepanjang 30,16 km. Kok tiba-tiba ketika pemasangan, ini kata nelayan ya,
sebagian nelayan mengatakan kok pas pemasangan itu tiba-tiba tidak ada patroli. Kok setiap ini tidak ada patroli. Lalu kemudian ada nelayan melaporkan kepala desanya malah meminta untuk tidak dipersoalkan karena ini nanti tujuannya adalah bermanfaat. Gitu kan. Tapi faktanya menurut Ombudsman bukannya manfaat yang didapat, tapi mudarat kan. Mudarat bagi nelayan karena itu kan daerah tangkapan ikan. Itu wilayah tangkapan ikan. Begitu dipagari kan nggak bisa, pasti. Kapal mana mungkin bisa menerobos itu. Kalaupun bisa dia cabut, dia bisa kena pasal kriminalisasi, kena pasal kriminal. Tapi yang juga menarik soal pembongkaran juga. Nah, terjadi itu, perbedaan. Enggak, ini makanya saya ceritanya ini masih kronologis terlalu lama ya. Udah nggak sabar. Nggak sabar nih. Sudah saya mau nyamber. Kapan bayangku? Kapan main gue? Gitu ya. Iya. Jadi biar penasaran aja. Jadi kenapa tiba-tiba yang mencabut itu adalah TNI Angkatan Laut? Kenapa tiba-tiba Presiden mengatakan 3 perintah yang very clear, sangat jelas tuh perintahnya. 1 segel, 2 cabut, 3 usut. Segel ini akhirnya dilakukan. Nah, ini kan peristiwa apa? Ini kan istilahnya tindakan tipis-tipis ini. Segel itu kan tindakan tipis-tipis. Siapa yang menyegel? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ketika menyegel itu berarti otomatis dong logikanya kalau disegel ini barang berarti ilegal. Hanya barang yang tidak resmi, tidak berizinlah yang layak untuk disegel. Dan yang menyegel adalah pemilik otoritas, yaitu apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena memang itu wilayah KKP. Ya, KKP. Nah, disegel. Tapi mengapa harus menunggu 20 hari? Nah, orang lalu pikiran liar orang macam-macam. Wah, ini kelamaan 20 hari ini. 1, untuk memberikan alibi. 2, untuk mengarang cerita, bisa jadi kan? Atau bahkan yang ketiga, membuat publik lupa, kan kira-kira begitu. Lupa dengan kasus ini, ketika kasus ini sudah lerem, baru dibongkar, diem-diem. Ada kasus baru lagi yang menumpuk. Kasus gitu, lagi menumpuk, akhirnya kelupaan ini siapa sebetulnya? Proyek apa ini? Siapa yang mendalangi dan untuk tujuan apa? Kok sampai ada pemagaran 30? Nah, sampai kemudian keluarlah perintah yang jelas, clear dari Presiden Prabowo itu. Jadi, ada logika yang dikembangkan oleh sebagian publik bahwa ini proyek masa lalu yang masih ada kaitannya dengan presiden masa lalu, katakanlah gitu ya kira-kira. Meskipun keterkaitannya seperti apa kan saat ini belum clear, belum jelas. Karena memang belum ada statement resmi kan yang menyatakan bahwa ini siapa gitu. Tetapi kuat dugaan ini adalah ada kaitannya dengan proyek strategis nasional. Ada kaitannya. Apakah kaitan itu langsung atau tidak langsung? Nah, kalau proyek strategis nasional, maka ya otomatis presiden masa lalu kan, presiden kemarin. Dan kemudian itulah yang direview. Jadi ini tanda-tanda bahwa mulai. Nah, lalu statement soal akan mereview proyek-proyek infrastruktur dan seterusnya dan seterusnya. Udah 3. Oke guys, jadi ini sungguh di luar bayangan. Ternyata di balik pembatalan Ridwan Kamil ke MK ternyata ada perintah dari Sumidasko, orangnya Pak Prabowo, agar tim Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan di Pilkada Jakarta. Tentu ini sangat mengejutkan Pak Jokowi karena sebagaimana diketahui Pak Jokowi terlihat juga ikut mengkampanyekan Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi dari penjelasannya tadi ini menjadi sinyal bahwa sepertinya Pak Prabowo akan segera meninggalkan bayang-bayang Pak Jokowi. Yang kedua yaitu soal perintah Pak Prabowo untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Itu juga merupakan sinyal ataupun tanda bahwa Pak Prabowo mulai meninggalkan bayang-bayang dari Pak Jokowi juga, guys. Dan memang meski telah menjadi peran nomor 1, Pak Prabowo masih dinilai belum menjadi presiden seutuhnya. Sebelumnya banyak persepsi dan asumsi bahwa dia masih berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kontribusi Pak Jokowi terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 memang besar, sehingga Pak Prabowo pun dianggap punya utang budi kepada Pak Jokowi. Maka tak mengherankan jika aroma Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo kental terasa. Sangat banyak menteri atau pejabat anak buah Pak Prabowo yang disebut-sebut orangnya Pak Jokowi. Belum lagi keberadaan Wapres Gibran, Raka Buming Raka yang notabene putra Pak Jokowi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.